Ya baik, Bapak Ibu teman-teman, kita mulai saja ya, sudah jam 19.40 karena tadi dari kita diskusi dengan Pak Hengki, rasanya sebaiknya kita mulai saja ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di BIMTEK Digital Marketing sesi yang kedua ya. Oke, hari ini tanggal 29 April 2025 untuk sesi yang kedua. Nah, malam ini eh, kita akan diskusikan tentang Instagram ya. Instagram dan nanti kalau waktunya ada kita bahas juga dengan Facebook ya. Dan kalau waktunya ada nanti kita bahas juga konten marketing. Tetapi kalau waktunya tidak mencukupi nanti konten marketing ini di sesi berikutnya ya. Baik, saya tayangkan materinya sekalian tadi menyambung. eh, Sebentar, ini share-nya mana nih? Hmm, 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 hmm. Ya. Hmm. Baik, nah kembali tentang platform media digital, maka saya sarankan sekalian menjawab pertanyaannya Pak Hengki juga menjawab pertanyaannya Bu Nike ya. Bu Nike sudah gabung belum ya? Ya, semalam Bu Nika juga ada tanya ke saya, jadi saya sampaikan begini. Ada tiga platform yang menurut saya harus atau sebaiknya Anda gunakan. Yang pertama adalah WhatsApp Business, ya, dan silahkan eh, praktekkan atau pelajari fitur bisnisnya, ya. Kalau sekarang logonya WA Plus, kalau dulu kan WA Business, B ya dulu hurufnya B. Sebulan lalu diganti menjadi Plus, ya, gitu. Nah, penggantian ini saya melihatnya adalah pihak WhatsApp ingin menambah fitur-fitur lebih dari sekedar B yang bisnis itu gitu ya. Jadi menurut saya patut untuk diikuti. Nah, menurut saya yang paling penting untuk dimanfaatkan untuk WA bisnis itu adalah katalog ya, karena katalog itu adalah etalase kita. Jadi kalau kita punya bisnis ya, jadi kalau Anda dalam bisnis punya produk pasti ya, punya produk ya. Nah, produk itu buatlah kontennya ya, semacam brosur gitu ya, ke semacam produk knowledge, taruhlah di katalog gitu ya. Nah, katalog di WA Business itu bisa menjadi etalase sehingga ketika Anda berinteraksi dengan prospek Anda atau rekan Anda siapapun juga, Anda kawan bicara Anda tersebut bisa melihat katalog Anda atau Anda bisa minta mereka untuk melihat katalog Anda. Nah, itu WA Business. Yang kedua adalah Google Google Map ya. Jadi saya sarankan untuk Anda yang punya bisnis, saya sarankan Anda juga mainkan Google My Business, kemudian khususnya Google Map, di situ kan ada foto ya, di situ kan ada foto. Nah, foto itu Anda bisa isi ya, sebaiknya Anda kelola, kemudian Anda isi foto-foto tentang bisnis Anda. Jadi manfaatkan eh, foto yang di Google Map itu sebagai etalase Anda juga, gitu ya. Nah, satu lagi, satu lagi adalah Instagram, ya. Satu lagi adalah Instagram yang malam ini akan kita bahas, ya. Nah, Instagram ini juga saran saya manfaatkanlah Instagram ini sebagai etalase. Jadi kalau kita bicara Instagram, maka saya kasih pilihan, ya. Anda ini mau membuat ID-nya itu sebagai company
ya, company brand, atau product brand, atau personal brand, atau kalau non-profit itu organisasi ya, gitu. Nah, ini yang sudah saya posting di grup, berbeda dengan Facebook dan LinkedIn. Kalau Facebook dan LinkedIn itu diharuskan nama orang. Tetapi kalau Instagram, ya ini kan Instagram ini sebenarnya kan nyontek dari Twitter gitu ya. Jadi dari Twitter dicontek Instagram, Instagram kemudian dicontek oleh eh, TikTok gitu ya. Kemudian TikTok dicontek balik oleh Instagram menjadi Reels gitu ya. Nah, mereka semua ini membebaskan Anda untuk membuat ID. Nah, ini ID ini boleh disebut semacam domain. Kalau Anda membuat website itu Anda bisa mengambil domain dan ID Anda itu satu-satunya di dunia loh ya. Nah, sekarang ID Anda itu mau mencerminkan company atau produk atau personal atau non-profit ya, misalnya organisasi ya. Nah, kemudian misalnya kita gunakan untuk nama perusahaan ya. Nah, maka di sini bisa Anda manfaatkan sebagai company profile, ya. Jadi kalau zaman sebelum sosmed eh, marak seperti sekarang, dulu itu orang untuk bikin company profile itu pakai website, gitu ya. Tetapi sekarang, ya, eh, tidak harus pakai website, ya. Anda bisa manfaatkan Instagram sebagai company profile. Kemudian Instagram Anda itu Anda manfaatkan sebagai etalase. Taruhlah produk-produk Anda di eh, apa di feed ya, di feed. Jadi Anda taruh aja mau kalau itu kan satu layer kan tiga gambar ya. Nah, Anda mau taruh gambarnya berapa? Misalnya 3 kali 10, 30, tidak harus ya. Saya tuh kalau nyebut angka 30 terus tanya, Pak, kenapa harus 30? Enggak sih, enggak harus sih. Tapi maksudnya begini loh, kalau orang ngelihat Instagram Anda itu kan scroll ya. Nah, orang scroll itu berapa kali sih? Satu, dua, tiga gitu ya misalnya ya. Nah, kalau 3 kali scroll itu em, isinya butuh berapa gambar gitu ya. Apakah mau 30, 33, apakah 60, terserah Anda. Tapi paling tidak ya melalui 3 platform tersebut, WhatsApp Business ada katalognya, Google Map ada foto-fotonya, Instagram ada feed-nya. Feed itu tempat Anda menaruhkan postingan berupa foto ya. Kita jangan bicara video reels dulu. Foto dulu itu menunjukkan siapa Anda ya, apa bisnis Anda dan apa produk Anda gitu ya. Oke. Nah, kemudian Anda boleh memilih apakah Instagram Anda itu mau statis ya, cuman menunjukkan mau digunakan sebagai company profile saja atau mau interaktif. Nah, itu urusannya beda gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu clear. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Silakan. Sebelum saya lanjutkan, itu tadi pengantar dari saya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sharing, silakan. Silakan. Atau ada yang ingin tanya, silakan. Kok nggak ada? Lanjut Pak, Ya, berarti paham semua Pak. ya, oke. Gitu ya Pak Hengki ya. Eh, Ya, Pak. Thank you. Silakan, ya, Pak, lanjut. ya. Jadi eh, WhatsApp yang lalu dibahas, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau tanya lagi nggak masalah ya. Baik, kita lanjutkan Instagram ya. Oke. Nah, Instagram ini kita ilustrasikan sebagai kolam. Jadi kalau kita bicara sales strategi, itu ada 3 strategi. Satu, kita sebagai sales ini sebagai sales yang outbound ya. Outbound artinya menjangkau ya. Jadi outbound itu sales yang door to door yang kemarin kita sudah bahas.
kita mengejar, ya, kita menjangkau itu adalah sales yang outbound gitu ya. Nah, yang kedua adalah sales inbound. Sales inbound itu adalah sales yang sifatnya menunggu ya, semacam buka toko dan menunggu didatangi. Nah, sekarang ada satu lagi yang kita ingin bahas adalah funneling ya atau sales farmer ya. Nah, jadi kita ilustrasikan Instagram ini sebagai kolam ya, sebagai kolam di mana kita akan isi dengan follower. Kita isi dengan ikan ya. Follower itu bisa ibaratkan dengan ikan ya. Nah, tentu saja di sini Anda mesti sudah jelas dulu bahwa target market saya itu untuk bisnis saya itu ya, itu orang-orang yang seperti apa yang mau saya masukkan ke dalam kolam saya gitu ya. Nah, maka tentu saja itu nantinya akan eh, orang-orang yang ada di kolam Anda itu akan eh, berhubungan dengan bisnis Anda. Yang tidak ada hubungannya dengan bisnis Anda, otomatis dia tidak akan berada di kolam Anda ya. Jadi kita perlu meningkatkan follower, kemudian meningkatkan visitor, kemudian meningkatkan interaksi, dan kemudian dari 1, 2, 3 ini tentu saja outputnya adalah kita ingin konversi dari ya dari audiens menjadi transaksi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana eh, cara meningkatkan follower ya. Oke. Nah, ini meningkatkan following ya. Jadi kalau kita menggunakan cara engagement, ini yang paling saya sarankan ya. Ini yang paling saya sarankan kalau Anda ingin mendapatkan follower yang tertarget, maka setiap kali Anda melihat ada orang yang itu adalah target Anda follow duluan, kemudian minta dia follow back. Ya, setelah itu Anda interaksi. Ya, setelah itu Anda interaksi. Ya, entah Anda yang duluan memberikan like atau memberikan komen, kalau perlu direct message ya, agar mereka itu eh, apa eh, merasa ada perhatian dan tentu saja kita harapkan dia fallback ya. Nah, kalau dia sudah fallback, Anda sudah tertaut ya, Anda sudah dapat follower gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana upaya kita menghasilkan konversi, tentu saja tidak sekedar dari eh, engagement, tidak sekedar dari interaksi, tapi juga konten yang Anda pasang ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan yang namanya algoritma. Yang namanya algoritma ya. Oke, jadi tadi siang saya ada posting, tadi pagi ya, saya ada posting di grup ya bahwa sesungguhnya sayang sekali kalau Anda tidak memanfaatkan WhatsApp ya. Kenapa? Karena WhatsApp itu sampai hari ini itu masih tidak dibatasi jangkauan view-nya. Ya, maksudnya apa? Kalau Anda sekarang pakai Facebook atau Instagram, ya, misalnya Anda pakai Instagram, followernya misalnya 1.000, ya. Banyak orang berpikir kalau follower saya 1.000, kalau saya pasang upload postingan, dipikir 1.000 orang itu melihat. Kenyataannya nggak seperti itu. Demikian pula dengan Facebook. Dipikir kalau kita friend-nya ada 5.000, kalau kita posting dipikir 5.000 orang itu lihat. Nggak seperti itu. Ya. Nah, oleh pihak pemilik platform itu algoritma itu maksudnya apa sih? Algoritma itu adalah kebijakan. Kebijakan yang eh, apa mengatur segala macam cara mainnya, tetapi algoritma ini sebenarnya tidak pernah diumumkan, ya. Jadi kita mencari tahu dari orang-orang yang suka sharing, sekarang algoritmanya seperti ini loh, kayak ada perubahan algoritma loh, itu sebenarnya bukan dari pengumuman resmi dari pihak pemilik platform, tapi dari pengguna gitu ya. Dari pengguna yang saling sharing, algoritmanya di Instagram sekarang berubah loh ya. Dulu kok saya
dapat view-nya banyak, dapat like-nya banyak, kok sekarang sedikit, oh ada perubahan loh. Nah, sekarang kita coba ketahui bagaimana algoritma Instagram ya. Oke, dimulai dari Anda posting di Instagram ya. Ketika Anda posting di Instagram, ya lihat kotak merah di bawah ini, maka Instagram akan menayangkan kesekian jumlah follower Anda. Ya, tetapi jumlahnya berapa tidak ada yang seorang pun yang tahu. Ya, utamanya ditayangkan ke siapa? Ke follower Anda yang berminat, ya, yang tertarik dengan tema dari konten yang Anda upload tersebut. Ya, jadi Instagram itu mengarahkan konten Anda kepada orang yang memang ada minat gitu. Ya, misalnya coba saja Anda buka-buka, Anda searching ya, searching tentang misalnya olahraga gitu, ya. Kemudian Anda lihat-lihat setiap konten olahraga Anda lihat. Nanti ya di Instagram Anda itu Anda akan diberikan oleh Instagram konten-konten yang temanya olahraga melulu gitu, karena Anda dianggap berminat gitu. Nah, jadi misalnya sekarang kita posting di feed ya, temanya olahraga, maka akan ditayangkan kepada follower Anda yang punya minat olahraga gitu ya. Ya. Nah, tetapi jumlahnya berapa tidak ada yang tahu karena mereka tidak pernah mengumumkan. Tapi jumlahnya sangat-sangat kecil. Saya ambil angka sembarang aja ya. Katakan kurang lebih 10 atau 20 gitu ya. Sekitar 10 atau 20. Kecil sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Ya, Anda punya follower 1.000, 2.000, 10.000, mau 100.000, Instagram nggak peduli. Begitu Anda posting cuma ditayangkan ke 10 atau 20 orang saja. Ya, oke. Selanjutnya kalau dari misalnya saya ambil angka 20, kalau 20 orang yang melihat tayangan Anda tersebut ya tidak ada respon, ya, tidak tidak view, tidak berhenti ya, tidak like, apalagi komen, maka akun Anda tidak bertumbuh. Anda tidak akan ditambah jumlah view-nya atau jumlah follower yang melihat tayangan Anda ya. Nah, tetapi kalau dari orang yang melihat tayangan Anda ini ada yang berhenti ya, kemudian ada yang like, maka Instagram akan menambahkan dari 20 dia akan nambahkan. Saya jumlahnya juga nggak tahu ya. Dari 20 misalnya ditambah jadi 30 ya atau jadi 40. Kalau kemudian ada yang like lagi, Instagram akan nambah lagi. Ada yang like lagi, akan nambah lagi. Nah, kalau jumlah yang like-nya banyak, maka Anda akan ditaruh di top post. Top post itu apa? Yuk kita praktek ya. Oke, sekarang Anda masuk ke search. Silakan masuk ke search. Yuk buka Instagramnya, masuk ke search. Begitu Anda masuk ke search, ya, maka Anda akan disodori ya postingan-postingan dari siapa saja itu, entah itu Anda yang Anda follow atau tidak ya, tetapi yang disodorkan adalah postingan yang sesuai dengan minat Anda dan yang like-nya banyak gitu ya. Nah, otomatis kalau di orang mencari terus disodorin yang top post, maka yang top post itu kalau menarik, maka orang yang tadinya mau nyari, misalnya saya mau nyari pecel, tapi karena tergoda oleh tayangan top post, saya nggak jadi nyari pecel, tapi saya masuk ke tayangan yang top post itu dulu ya. Nah, ketika yang di top post itu menarik, ya, saya lihat ini akunnya siapa gitu ya. Terus saya lihat-lihat akunnya itu isinya apa saja dan bisa jadi kalau postingan dari akun tersebut menarik, saya akan follow orang tersebut. Nah, dengan demikian maka postingan yang menarik dan banyak like-nya dan naik ke top post itu sangat berpotensi untuk mendapat tambahan follower dari orang yang masuk ke search tadi. Ya.
Nah, itulah yang disebut akun Anda akan bertumbuh. Artinya akun bertumbuh adalah Anda akan mendapat tambahan follower berkat ya postingan Anda, berkat konten Anda yang naik ke top post tadi, ya. Nah, tapi kalau akun Anda tidak mendapat tambahan follower, nah itu yang disebut akun Anda tidak bertumbuh. Ya, oke, sampai sini yang namanya algoritma apakah sudah jelas? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Pak Haryo, Ya, tanya silakan. Pak Haryo ini. Di Instagram itu, ketika ada orang atau perusahaan yang follow kita, Pak ya. Kemudian kalau di saya itu saya lihat dia bukan prospek saya. Saya Instagramnya kan memang di percetakan buku tabungan. Ternyata bukan nih. Jadi saya abaikan Pak, nggak saya ganti follow. Itu gimana Pak? Efeknya bagi saya atau bagi Instagram saya. Maksudnya ada orang follow Pak Eri, tapi Pak Eri nggak Ah, follow back. karena bukan prospek saya begitu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sebenarnya begini, eh, yang utama adalah untuk mendapatkan follower, itu Anda follow dulu supaya orang itu follow back. Gitu ya, Pak ya. Nah, jatah Anda untuk follow dulu itu disebut following. Jatah Anda untuk following itu maksimal 7.500. Gitu ya. Tetapi kalau ada orang yang tanpa Anda follow itu kemudian follow Anda dengan sendirinya, Anda tidak follow back pun juga nggak masalah, Pak. Gitu ya. Gitu, Pak Eri. Nggak memengkarui tanggapan dia ke saya ya Pak ya. Nggak pengaruh, Pak. Jadi, eh, tergantung dari Pak Eri terhadap si orang yang follow Bapak tadi, eh, Bapak pertimbangannya apa? Kalau menurut Bapak tidak penting, ya nggak usah di follow back, Pak. Karena sekarang ini juga banyak, jadi eh, sebenarnya cara ini digunakan banyak orang. Kalau Anda bisa lihat, Anda banyak sesekali atau seringkali ada akun yang pakai foto cantik gitu kan ya. Iya. Ya. Nah, itu kalau follow saya nggak pernah follow back, Pak. Karena modusnya sudah ketahuan. Itu modusnya sudah Modus Pak ya. ketahuan. Itu kalau, ya pokoknya aneh-aneh lah gitu ya. Salah satunya itu judul, Pak. Salah satunya. Gitu. Ya. Memang mereka gunakan teknik itu, follow dulu, terus kemudian like, komen-komen, terus berharap dapat fallback Di gitu. follow back ya. Ya, mereka gunakan cara yang sama, tapi karena bisnisnya mereka itu banyak dalam tanda kutip nggak benernya, ya banyak orang yang sudah ngenali. Jadi kalau saya pribadi saya nggak pernah fallback untuk orang tersebut, untuk akun tersebut, Pak. Gitu. Itu Pak Eri. Tapi Pak berakibat follower saya agak lambat Pak ya karena kan saya kan milih-milih ya, tidak semua saya follow saya atau following ya. Jadi Oh, memang nggak ngaruh, Pak. pengaruhnya follower saya lambat. Nggak ngaruh, Pak. Itu nggak Pengaruh. ngaruh, gitu. Jadi nanti fokusnya kita, jadi gini, kalau Anda follow orang dulu, following ya, Anda Ya. following, kemudian itu kan tujuannya kan untuk dapatkan follower, ya. Oke, nah nanti tentu saja di sini kita bicara tentang bagaimana kita bisa eh, apa mengandalkan konten untuk mendapatkan follower, gitu, Pak. Pak, kalau saya biasanya begini sih, kalau saya lagi rajin itu ya, jadi Instagram ini, saya cari akun Instagram yang kira-kira perfect saya. Kemudian saya following, saya DM, saya cari nomor WA-nya, saya japri begitu, Pak. Kira-kira itu pantas nggak, Pak? Atau kira-kira terlalu nafsu nggak gitu di penjualan, Pak? Nggak masalah sih, Pak. Itu kalau itu sesuatu yang wajar saja, dan kalau memang Pak Heri mampu melakukan itu justru bagus. Tinggal di dievaluasi aja kalau kita
pakai cara seperti itu, kemudian DM, tanggapannya bagaimana Pak gitu. Ya, sebenarnya itu adalah cara yang perlu dilakukan dengan menggunakan semua platform. Apakah itu Instagram, apakah itu TikTok, apakah LinkedIn, apakah Twitter, ya, kan semuanya ada DM, direct message, ya. Nah, itu sebenarnya silahkan digunakan untuk sales yang tipe sales outbound, Pak, gitu. Ya, tapi kan tidak semua orang mampu melakukan sales outbound kan, gitu. Ya, tapi kalau Pak Eri mampu melakukan itu bagus, Pak, gitu. Ya, Ya karena kalau saya juga saya pernah melakukan itu langsung order Pak. Jadi cukup di DM, kemudian dia balik hubungin saya, kita ketemu di WA langsung langsung deal begitu Pak. ya. Tidak terlalu DM waktu itu yang lama. Ya, DM itu kalau offline itu kan bahasanya door to door, Pak. Ketok pintu. Ya. Nah, kalau kita offline kan kita ketok pintu, door to door, ya. Kalau Bapak online itu lewatnya DM, Pak, gitu. Itu ya. Ya. Kalau Pak Eri mampu melakukan itu bagus, Pak. Berarti Bapak ini sales sejati, Pak. Ya. Terus ini Oke. Pak, yang Pak saya itu kan karena memang saya itu kurang aktif, saya sering posting, tapi kadang-kadang saya jarang interaktif dengan orang yang posting, Pak. Kadang-kadang ya cuma like aja sekali-sekali, tapi memang jarang, Pak. Itu pengaruh, Pak, ya ke saya ya. Saya Eh, jarang like, komen itu jarang saya, karena memang kadang-kadang nggak cukup waktunya. Gini, tentu saja. Jadi kalau kita punya pelanggan, ya, tentu saja pelanggan itu kan kita kategorikan. Kalau saya dulu bekerja, misalnya saya punya 100.000 pelanggan, ya. Oke. Nah, itu di Pareto dulu, ya. Di Pareto 20%. Nah, 20% itu atau 100.000 itu saya kasih model pakai hotel, Pak. Pelanggan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, gitu kan ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya tanya Pak Eri dan teman-teman di sini, menurut Anda yang layak Anda maintain diperhatikan itu pelanggan yang bintang berapa? Yang bintang berapa, Pak? Bilang 5, Pak, ya. Nah, itu udah tahu jawabannya, Pak. Ya, gitu ya, Pak. Pelanggan Terus gini, Pak. yang perlu Anda perhatikan adalah pelanggan Pareto, Pak, gitu. Ya, Iya, iya, yang 20%, Pak, oke ya. ya. Nah, oke, ya. Terus gini Pak, kadang-kadang gini, saya pakai admin ya. Admin ini tugasnya hanya like Pak. Jadi semua orang yang di Instagramnya di like semua Pak. Itu kira-kira pengaruh nggak juga Mbak? Akan ditandai oleh Instagram nggak Pak? Oh, Dengan enggak. admin yang Jadi like semuanya. nanti Bapak masuk ke Google aja, ngelihat batasan aja, Pak. Jadi kalau Ah, Bapak like itu nggak jadi masalah, ya. Apalagi kan dilakukannya secara manual, secara organik, bukan robot, ya. iya. Nah, itu nggak jadi masalah, Pak. Paling apa eh, ada limitnya, tapi selama ini nggak pernah over limit sih, nggak jadi masalah sih, Pak. Malah itu bagus, Pak. Ya, itu tadi yang saya sebut interaksi ya. Jadi Iya. following, interaksi, konversi. Nah, ini Pak Heri sudah praktekkan ini, follow ya, following, interaksi, terus kemudian door to door terjadilah konversi, artinya terjadilah transaksi. Gitu Pak Heri. Oke Pak Aryo, terima kasih Pak Aryo. Ya, terima kasih. Baik, yang lainnya, yuk saya pastikan Anda jelas tentang algoritma. Pak Har, mau tanya Pak Har, Ya, silakan Pak Ridwan. ini kita tuh kan, ya ini mungkin melompat ini kan baru ngomong di feed ya. Pertanyaan saya, kan kita juga kadang posting di Reels. Apakah yang orang follow di Reels kita itu masuk ke follow akun kita? Eh, Sepertinya follower kita itu real sama apa Akun? sama feed itu kan cuman beda apa cuman pengelompokan aja Pak. Berarti baik follow di feed ataupun di Reels, itu nanti tetap menambah jumlah follower di akun kita ya? Kalau followernya menginduk ke akunnya Pak. Kalau kalau feed atau rilis itu kan cuman
jenis tayangannya aja, Pak. Ya, betul. Ah, ah. Tetap nginduk ke akun Ya, kita berarti ya. betul, Pak. Ah, ah. Oke. Ya, ya, makasih Pak. Ya. Nah, jadi saya ingin jelaskan yang seperti tadi pagi saya posting, kenapa Anda eh, apa harus memanfaatkan WhatsApp, karena di WhatsApp itu tidak ada algoritma yang membatasi jangkauan view Anda. Sekarang contohnya begini, coba Anda masuk ke grup ya, misalnya grup yang sekarang ini kan membernya ada 53 kalau nggak salah ya, 53. Nah, coba Anda posting, misalnya tes gitu. Kemudian Anda pencet, terus kemudian Anda pencet info ya. Anda masuk ke titik 3 terus info ya, atau yang ada lingkarannya yang tanda seru itu. Nah, dari situ Anda bisa mengetahui bahwa postingan Anda itu dilihat berapa orang. 10 menit pertama Anda bisa mengetahui yang lihat berapa orang. Sejam pertama yang lihat berapa orang. Setelah 1 hari Anda bisa mengetahui yang lihat berapa orang. Ya, kalau memang seluruh membernya itu dari grup itu aktif, misalnya 53 orang, itu hanya soal waktu. 2 hari atau 3 hari kemudian maka akan mencapai 100 orang, kecuali di grup itu ada member yang benar-benar tidak aktif. Nah, kalau sudah mencapai 100 orang, kalau sebuah grup membernya 53 itu view, berarti Anda bisa mencapai 100%. Ya, itu keunggulan WhatsApp. Ya, jadi kalau WhatsApp grup misalnya membernya 200 atau 500 gitu ya, selalu Anda cek yang sudah lihat postingan Anda berapa orang, berapa orang, berapa orang. Kalaupun mereka tidak melihat, itu bukan karena algoritma, tapi karena memang orangnya tidak aktif. Sedangkan di Instagram dan di Facebook, ya, yang meskipun member follower Anda atau friend Anda ribuan, satu, sebagian tidak aktif, sebagian lagi ditahan oleh algoritma ini. Karena Anda dijatah yang melihat sedikit. Kenapa? Karena kalau Anda gratisan bisa menghasilkan view banyak, pertanyaannya adalah pihak Meta Group dapat duitnya dari mana? Ya, kan mereka ini mesti putar otak kan. Saya kasih Anda gratis, tapi gimana caranya saya dapat duit? Nah, makanya mereka mainkan algoritma ini, ya. Supaya apa? Kalau Anda ingin jangkauannya lebih banyak, Anda harus pakai IG Ads atau Facebook Ads yang berbayar. Nah, kalau Anda berbayar, maka Anda akan diberi jangkauan senilai yang Anda bayarkan. Nah, itulah yang disebut eh, yang disebut eh, apa Instagram Ads atau Facebook Ads dan Ads lainnya, gitu ya. Oke. Nah, beruntunglah Anda masih sekarang ini masih ada WhatsApp. Karena apa? Karena treatment monetisasi WhatsApp itu bukan cara dengan membatasi view, tapi mereka itu sebenarnya mainkan big data. Kalau nggak percaya begini, Anda ngobrol nih sama teman gitu ya, ya. Saya pernah waktu itu ngobrol sama Pak Yongki WA, sama Pak Yongki sama Bu Rana saya WA. Pak Yongki, saya apa laser pointernya ketinggalan. Nanti tolong pinjemin ya. Anda tahu, begitu saya nyampe Semarang, saya lihat Facebook saya, itu langsung muncul iklan eh, menawarkan laser pointer yang bisa langsung dikirim saat itu juga. Artinya apa? Komunikasi kita di WA itu disadap oleh pihak Meta Group. Tapi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan ads gitu. Nah, itu cara mereka monetisasi. Selain itu, kalau Anda pakai WA bisnis, maka Anda akan ditawarin untuk menggunakan WhatsApp tapi ngiklan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Selain itu, Anda juga ditawari ngiklan pakai API gitu ya. Oke, itu penjelasannya tentang eh, algoritma. Apakah ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan? Silakan.
Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke topik berikutnya ya. Bagaimana cara meningkatkan follower? Nomor 1, who are you? Ya, Anda sekarang boleh minta orang lain follow ya, misalnya. Kita kan sering kan di grup ada, ini IG saya, follow dong gitu ya. Kalau Anda minta saya follow, boleh dong saya bilang, Anda suruh saya follow, emang lu siapa? Gitu kan ya. Kalau bahasa Betawinya, emang lu siapa gitu kan? Who are you gitu ya. Nah, jadi nomor 1 ini adalah yang disebut who are you adalah company, personal, produk yang punya brand. Apakah itu tokoh masyarakat, apakah itu produk terkenal, apakah itu perusahaan yang terkenal, apakah orang itu punya kelebihan, ya, apakah tokoh masyarakat, apakah orangnya ganteng, apakah orangnya cantik, orang itu punya daya tarik yang luar biasa, ya. Oke, bisa orang, bisa company, bisa produk yang memiliki brand yang kuat, ya. Nah, orang ini dengan sendirinya akan mudah mendapatkan follower. Dia diem aja itu follower datang sendiri. Ya, nomor 1. Nomor 2, ya, Anda ngomong lagi, Pak Rio follow gua dong. Nah, menyangkut nomor 2 ini saya tanya, kok saya disuruh follow Anda itu, saya dapat apa? Untungnya apa? Maksudnya Pak? Gitu. Maksudnya gini loh, saya follow Anda, so what? Ya, terus Anda jawab, oh Pak, Bapak follow saya, Bapak bisa lihat konten-konten saya menarik Pak, konten saya bagus Pak, konten saya menghibur, konten saya lucu-lucu, konten saya itu bermutu, konten saya itu mengandung edukasi. Jadi, untungnya kalau follow saya, Bapak dapat konten yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, nomor 2 adalah konten. Anda follow seseorang atau Anda di-follow karena Anda punya sesuatu yang bernilai, punya sesuatu yang berharga. Itu wujudnya adalah konten. Ya, nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 3. Waduh, saya ini Mr. Nobody dan saya nggak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan saya nggak punya apa-apa. Nggak memenuhi syarat nomor 1, nggak memenuhi syarat nomor 2. Terus bagaimana? Masih ada kesempatan, yaitu jadi orang baik. Nomor 3 yang disebut engagement yang tadi kita bahas. Orang baik itu kan orang yang ramah, nyapa duluan, ya, SKSD, sok kenal, sok dekat, ya. Anda say hello dengan seseorang, terus kemudian Anda mulai follow orang tersebut, ya. Kemudian like, kemudian Anda minta orang itu follow back, dapatlah Anda follower. Ya, oke. Nah, tetapi boleh saja kalau Anda sudah kerahkan segala macam upaya kebaikan Anda, sudah like, sudah komen, sudah DM, tetap dicuekin, Anda unfollow nggak apa-apa. Ya, kalau kebaikan Anda tidak mendapat sambutan, ya, Anda batalin followingnya, unfollow aja, gitu ya, gitu. Karena Anda punya jatah cuma 7.500 gitu ya. Jadi 7.500 ini juga harus dapat 7.500. Selebihnya itu Anda mengandalkan konten dan nomor 1. Ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin diperjelas? Silahkan. Pak Haryo, kalau posting Eh, di Instagram itu Pak ya, idealnya Pak, berapa hari sekali? Apakah tiap hari atau berapa hari sekali? Dan kalau mungkin setiap hari, itu berapa postingan Pak idealnya Pak? Baik. Baik, saya hold dulu jawabannya ya Pak Eri ya. Ini saya coba jawab pertanyaan Bu Kalista. Kalau semisalnya pasang iklan, apakah kita bisa pasang sendiri lewat fitur yang ada di Instagram atau lebih efektif pasang iklan jasa? Ya, untuk Bu Kalista, kalau Anda bisa
ngiklan sendiri pakai ads ya, Anda tidak perlu bayar orang lain untuk memasangkan ya. Karena orang lain yang memasangkan itu mengutip jasa, kalau nggak salah jasa mereka itu sekitar 10 atau 20% dari total spending iklan Anda gitu ya. Jadi khususnya untuk anak muda yang familiar dengan sosmed ya, sebenarnya pasang Instagram Ads atau Facebook Ads ya, itu sebenarnya mudah. Kenapa saya katakan mudah? Logikanya begini loh. Saya ini Facebook Ads, saya ini Instagram Ads. Ya. Saya bilang, ini pasanglah iklan. Pasang iklan tuh gampang. Kenapa? Kalau saya bikin prosedurnya sulit, ya, orang kan males, udah keluar duit, prosesnya susah, harus pakai jasa gitu ya. Jadi, pakai logika ini, seharusnya pasang iklan pakai itu mudah, asalkan Anda punya duit gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya jasa, jasanya ini jasa apa? Satu, jasa memasangkan. Kedua, jasa bikin konten. Yang ketiga, jasa optimasi. Nah, optimasi ini yang penting, artinya begini. Kalau misalnya Anda pakai jasa, harusnya si pemasang yang ngutip jasa uang dari Anda untuk jasa masangin itu, harusnya dia menjanjikan optimasi. Ya, maksudnya begini, kalau Anda yang masang tanpa ngerti seluk-beluknya ads, ya, maka risikonya boncos. Ya, kenapa? Karena Anda ngiklannya satu mengarah kepada orang yang salah, kedua kontennya tidak jitu. Nah, kalau Anda pakai jasa, pastikan si penjual jasa ads tersebut dia bisa menempatkan iklan Anda ke prospek yang benar-benar tertarget, dan dia bisa memberi Anda konsultasi untuk konten yang jitu. Karena tanpa itu iklan Anda akan boncos. Tahu ya boncos ya? Anda keluar duit tapi tidak menghasilkan konversi yang membuat biaya iklan Anda balik modal. Itu namanya boncos. Gitu ya? Ya. Udah terjawab, Bu Kalista? Udah terjawab? Ya. Sekarang saya mau langsung menjawab pertanyaannya Pak Eri. Oh ya, sebentar. Seluk-beluk S yang baik apa Pak? Gitu ya. Nah, begini. Kalau Bu Monica ingin belajar ads, maka saya sarankan untuk Bu Monica kalau mau belajar ads yang benar, saya sarankan Anda punya akun Facebook, kemudian Anda punya fanpage, kemudian Anda mulai mendaftarkan diri untuk Facebook Ads Manager. Nah, itu yang benar. Ya. Oke. Ya. Yang benar adalah Anda punya Facebook fanpage, dan Anda mendaftarkan diri untuk punya Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager ini adalah akun Anda untuk beriklan. Karena apa? Karena di situ nanti Anda akan mencantumkan salah satu yang penting bagi pihak Facebook Ads adalah Anda akan ditanya, Anda cara bayarnya mau pakai apa? Apakah mau pakai ATM, apa kredit card, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, itu ada di Facebook Ads Manager. Itu sekilas tentang ads ya. Memang ini agak melebar, tapi nggak apa-apa karena ada yang bertanya ya. Nah, kalau Anda sudah punya Ads Manager, silahkan Anda buka pelajari itu Ads Manager. Melalui Ads Manager, Anda bisa beriklan lewat Facebook fanpage dan bisa beriklan lewat Instagram. Gitu ya. Oke, gitu ya Bu Monika ya. Ini sekilas dulu aja, nanti di sesi berikutnya nanti kita akan bahas tentang ads ya. Tapi tadi saya berikan pengantarnya dulu untuk ads gitu ya. Jelas Bu Monika? Ya, baik. Nah, sekarang kembali ke Instagram menjawab pertanyaan Pak Heri ya. Pak Heri boleh buka suaranya Pak Heri? Ya, Pak Ya. Aryo.
Pak Eri bangun tidur, ini pertanyaannya selain Pak Eri buat yang lainnya juga ya. Bapak Ibu, Pak Eri bangun tidur pegang handphone atau pegang sebelahnya? Tergantung Pak suasananya Pak. Ayo jujur, jujur. Ayo jujur. Iya, biasanya lihat HP Pak kalau takut ada pesan yang masuk Pegang begitu. handphone ya. Barang. Nah, itu jujur, Iya. Pak. Itu buka pegang handphone terus yang dibuka pertama apa, Pak? Kalau saya di WA sih Pak kalau saya. Itu ya, Pak ya. Iya. Kira-kira target market Anda pola hidupnya seperti Pak Eri juga nggak? Kurang Iya. lebih sama ya, kurang lebih Nah, itu sekarang di orang jam berapa, sekarang. Pak? Gimana Pak? Itu di jam berapa? Kalau saya bangun jam tengah 5. Oke, katakan jam 5 bangun, buka handphone, buka WA ya, Pak ya. Iya, Iya. kalau saya. Nah, itu prime time, Pak. Hmm. Itu ya. Oke. Uh, Waktunya bisa cuma berapa menit, 10 menit atau 15 menit, kemudian beraktivitas, terus kerja ya. Oke, setiap orang waktu jam kerja itu bisa pegang HP, bisa tidak pegang HP. Kan macam-macam kan? Nah, yang perlu Anda pelajari adalah pola hidup dari target market Anda. Oke lah, kita netral, kita ambil jam istirahat, Pak. Umumnya jam 12 sampai jam 1 istirahat ya. Iya. Buka handphone sambil makan ya, betul ya? Oh Iya. ya. Ya. Nah, itu prime time yang kedua, Pak. Betul ya? Kerja sampai jam 5 sore, sudah selesai, siap-siap pulang. Sampai rumah, beberes. Waktu nyantainya sekitar jam 7 sampai jam 9 malam, betul ya? Iya. Iya. Sambil di kasur, sambil nyantai-nyantai, buka HP. Ya, suami buka HP, istri buka HP. Gitu kan ya? Nah, itu prime time yang ketiga, Pak. Tapi ini cuman kurang lebih ya, Pak. Kurlep ya. Kurang lebih ya, Pak. Iya, iya. Jangan ditelan mentah-mentah yang saya ucapkan, tapi ambil esensinya ya. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya Anda tanya saya sebaiknya posting berapa kali sehari atau posting berapa waktu berapa, saya ambil yang paling netral saja, Pak. Upayakan setiap hari posting. Ya, upayakan. Kalau memang Anda punya stok konten yang banyak, karena tergantung stok konten Anda kan. Kalau Anda nggak punya konten, mau posting apa? Gitu kan? Ya, berarti kan Anda mesti punya pabrik konten. Kalau stok konten Anda banyak, ya, disarankan sehari sekali. Tapi pilih waktu yang terbaik. Jadi di antara, kalau saya artikan 24 jam itu, ini 3 prime time-nya. Tapi yang the best itu yang malam, Pak. Ya, saran saya kalau posting yang the best itu plus minus jam 6 sore, Pak. Ya, itu prime time yang prioritas 1, Pak. Gitu. Nah, selebihnya siang atau pagi, Pak. Gitu. Ya. Iya, Pak. Iya. Oke, menjawab Pak Eri? Iya, Pak. Iya, nuhun, Pak. Ya. Oke. Silakan ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan, Pak. Eh, kalau orang komen tentang postingan IG kita negatif misalnya, itu atau positif, itu mempengaruhi anu kita enggak Pak? Apa sebaran tadi apa namanya sebaran apa konten kita itu dilihat lebih banyak atau malah dikurangi? Misalnya negatif misalnya apa dikurangi enggak gitu? Baik. Saya jawab langsung, tapi sebenarnya ini nanti ada penjelasan ya. Tapi begini Pak Stefanus. Setiap platform, apapun platform, itu menyukai akun yang aktif. Itu dulu Pak. Ya. Jadi Anda mau pakai Google, mau pakai Facebook, mau pakai IG, mau pakai TikTok, semua platform itu mendahulukan
akun yang aktif itu dulu. Nah, istilah aktif ini apa sih yang dimaksud aktif? Aktif itu adalah untuk orang yang posting. Kalau Anda posting, Anda dianggap aktif. Kemudian kalau postingan Anda ada yang ngasih like, itu akun Anda tergolong aktif. Semakin banyak like-nya, semakin aktif. Kalau ada yang komen, ya, maka itu dianggap aktif. Kalau misalnya Pak Stefanus postingannya dikomen oleh misalnya Pak Ridwan, terus balas lagi, balas berbalas, itu masuk kategori aktif. Tetapi pihak platform itu tidak peduli Pak, apakah konten Anda itu mau negatif atau positif, itu tidak peduli Pak. Iya, Pak. Jelas Pak Terus, Stefanus? iya Pak, jelas Pak. Terus ada satu pertanyaan lagi Pak. Kalau di Facebook kan kalau kita ingin kan kita bisa lihat profil orang kan ada di bisnisnya ada tanggal lahir ada tempat tinggal macam-macam. Bisnis saya kan sifatnya kan jangkauannya kan terbatas karena kita ini retail toko kan gitu kan, dia 10 kilo dari tempat kita. Kalau di IG itu kita lihat gimana Pak ya? Kan misalnya kan dia nggak ada ininya Pak, nggak ada keterangan domisili atau gimana Pak? Untuk lihat prospek Pak gitu. Gini Pak, komputer itu kalau saya zaman dulu mengenal komputer itu kan tahun berapa ya? Saya dulu kursus di cikal bakalnya BINUS itu dulu apa namanya? Widyaloka itu ya. Itu pemiliknya kan Bu Widya yang mendirikan BINUS itu dulu kan punya kursus Widyaloka. Nah, ketika saya mengenal komputer di tahun 80 berapa ya, 85-an kalau nggak salah. Itu ada istilah garbage in, garbage out, Pak. Masuk sampah, keluar sampah. Jadi, Bapak Ibu perhatikan, ketika Anda mendaftar Facebook, Anda disuruh mengisi nama depan, tengah, belakang. Terus dia nanya lagi tanggal lahir. Terus dia nanya lagi, itu banyak fieldnya Pak. Fieldnya ada yang isi lengkap, ada yang tidak mengisi. Nah, itu yang disebut masuk sampah, keluar sampah. Kalau Anda isinya lengkap, Pak, misalnya Anda isi tanggal lahir, kota kelahiran, ya, tempat Anda sekarang tinggal, Anda bekerja di perusahaan apa, maka Facebook akan mencarikan Anda dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan field-field yang Anda isi, Pak. Nah, itu adanya di Facebook dan LinkedIn. Tetapi kalau kita main TikTok, Instagram, Twitter dulu ya, urut-urutnya Twitter, Instagram, TikTok, Anda cuma disuruh ngisi email address atau nomor handphone dan password. That's it. Datanya kan limited, Pak. Ya. Sampai di sini paham, Pak Stefanus? Iya, iya maksud Karena saya kan data yang dimasukkan terbatas, ya jangan harap Bapak mau dapat data yang banyak. Nah, sekarang jawabannya begini, Pak. Kalau Anda pakai Instagram, ya, Instagram itu sebenarnya kalau Anda pakai Instagram, Meta itu berusaha memaksa Anda juga punya Facebook. Karena apa? Dengan Facebook dia bisa memiliki database Anda yang lebih detail, Pak. Jadi meskipun Anda ngiklannya di Instagram, Instagram itu pinjam database Facebook, Pak. Selain itu juga masih ada yang disebut, mereka kan pakai AI, mereka mengidentifikasi orang-orang ini minatnya apa, interestnya apa, gitu Pak Stefanus. iya Pak, iya Pak. Ya, gitu Pak. Jadi Iya, sampai sini jelas Pak Stefanus? ya jelas. Iya Pak. Oke. Ya, baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, supaya materinya bisa maju. Ya, nggak apa-apa ya, sambil saya jawab pertanyaan dari teman-teman nggak apa-apa ya. Nah, ini ada satu, jadi untuk menghasilkan menghasilkan ini kok, ya, untuk menghasilkan follower itu sebenarnya bervariasi ya, tapi justru saya menemukan
dulu pernah menemukan tahun berapa ya, kalau nggak salah 2016 atau 2017 itu saya pernah memberikan seminar di Semarang waktu itu untuk tenan dari eh, yang ada Hotel Citraland itu apa? Plaza apa? Mall apa itu Pak Ridwan yang di Simpang 5 itu? Citraland, Pak. Citraland ya. Nah, Ya. nah, waktu itu ada pesertanya hampir seratusan orang, kalau nggak salah sih sekitar seratusan tenan. Terus ketika saya memberikan seminar itu, ketika waktu makan siang itu ada 2 orang wanita, ya, itu yang karyawan Donini. Terus ngobrol-ngobrol dia bilang, Pak, saya sudah praktekkan Pak yang tadi Bapak sampaikan. Oh, gimana prakteknya gitu? Ini Pak Instagram, mana minta Instagramnya mana? Saya lihat. Ternyata menarik loh. Jadi yang mereka lakukan itu begini, ya. Anda lihat nih, ya. Toko Donini ini adanya di Citraland. Setiap kali ada pembeli sama dia difoto, disuruh pegang tasnya terus difoto, ya. Terus ya ini ilustrasi aja ya. Anda kira-kira tapi gambarannya begini. Eh, Bu Monica, boleh nggak izin saya foto pegang tasnya terus saya foto. Bu, ini fotonya yang mana yang Ibu mau pilih, mau saya izin upload di IG saya ya gitu. Oh ya, yang ini aja yang kelihatan cantik, yang kelihatan langsing kan gitu kan ya. Oke, saya upload ya. Terus selanjutnya bilang, Bu, nanti Ibu ambil fotonya di IG saya ya. Dengan demikian sebenarnya dia sudah mulai mengumpulkan setiap customer itu dijadikan follower. Ya. Nah, ini mereka lakukan saya memberikan seminar ini tahun berapa? 2016 atau 2017 saya lupa. Sekitar itu loh, mereka sudah lakukan loh. Ya. Jadi kalau ada customer ya dijadiin follower, tapi triknya difoto gitu kan ya. Nah, coba lihat jumlah followernya 18.000 loh. Ya. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan follower. Masih banyak cara-cara yang lain yang bisa dilakukan, misalnya dengan memberikan giveaway gitu ya. Oke, ya tentu saja di sini tidak sebatas yang saya sampaikan, tapi tentu saja Anda perlu kreativitas ya untuk mendapatkan follower. Dan kalau customer Anda jadikan follower, ini boleh dibilang customer loyal, apalagi kalau Anda rajin mengupload konten berupa produk knowledge, produk baru, new release gitu kan ya. Nah, ibu-ibu menikmati ya koleksi tas yang baru ya. Terus nanti ada pembeli yang pakai tas, siapa tahu temennya ya dia ngasih tahu temennya, followernya bertumbuh loh ya. Oke, nah itu tadi cara meningkatkan jumlah follower ya. Baik. Nah, sekarang profile ya. Sekali lagi profile sudah saya sampaikan apakah mau company brand, product brand, personal brand atau organisasi ya. Tapi singkat kata adalah kalau Anda bikin profile itu yang pantas ya, yang pantas. Kenapa? Karena kita hari ini bicaranya untuk bisnis, untuk pemanfaat, bukan untuk penikmat. Kalau Anda mau sebagai penikmat, saya nggak ikut campur. Anda mau pasang profil apapun, itu terserah Anda, karena Anda sebagai penikmat. Tetapi kalau Anda pemanfaat, benar-benar harus pantas dan disesuaikan dengan bisnis Anda. Kalau bisnis Anda menuntut Anda harus jaim, ya Anda harus jaim. Ya, oke. Nah, ini contoh IG profile ya. Ini nama, saya pakai nama, ada yang pakai produk ya, tahu gila ya. Ya, kalau di Instagram memang bebas. Beda dengan Facebook dan LinkedIn yang mengharuskan nama orang. Ya. Nah, pertanyaannya kalau di Facebook bebasnya di mana? Bebasnya di fanpage. Ya, jadi Facebook personal itu nama orang. Kalau di fanpage itu bebas. Ya, karena di situ Anda akan mendapatkan follower. Ya, oke. Baik.
Nah, IG konten. Kalau Anda pasang konten ya, itu selalu ya sebenarnya ini di semua platform. Di semua platform itu selalu kombinasi antara gambar dengan teks dan video dengan teks ya. Nah, teks inilah yang disebut caption dan disarankan ditambahi hashtag. Hashtag ini ada kaitannya dengan search. Ketika ada orang mencari, kalau ada kata yang Anda taruh hashtag, maka itu yang mencari akan lebih mudah menemukan ya keyword yang di mana konten Anda ada hashtagnya. Ya, baik. Variasi yang lain adalah IG Stories ya. Kalau di Instagram itu kan ada Stories, Facebook ada Stories ya, WA pun juga ada Stories ya. Nah, ini kan usianya 24 jam ya. Kalau saya boleh menambahkan ya, kalau untuk Instagram atau WhatsApp ya, kalau Anda punya konten ya, ya tidak cuman sehari sekali gitu ya. Kalau perlu ya sehari 3 kali untuk story loh ya, untuk story gitu. Karena kalau story itu kan begitu Anda naik kan sudah ditimpa kan langsung turun ya. Nah, maka sekian jam kemudian Anda perlu upload konten yang baru gitu ya. Nah, ada yang sarankan sehari 3 kali, ada yang sarankan sehari 10 kali ya. Kita ambil kalau tergantung Anda punya kontennya stoknya banyak enggak gitu ya. Kalau stoknya tidak banyak, ya paling tidak sehari sekali atau minimal 2 hari sekali. Kalau saya begini, seminggu itu ada hari kerja, ada weekend. Kalau Anda tidak cukup punya banyak konten, kita ambil jalan tengahnya. Di weekday, Anda pasang 2 kali konten. Di weekend, 1 konten. Gitu ya. Oke, itu jalan tengahnya. Atau di weekday, 2 hari sekali, kemudian plus konten. Plus di weekend. Gitu ya. Oke. Nah, 1 konten itu Anda gunakan untuk semua platform termasuk story di semua platform. Gitu ya. Baik, Reels. Nah, kalau kita bicara Reels, sebenarnya ini nyontek TikTok. Jadi ketika Instagram itu kaget, loh kok tahu-tahu ada TikTok? Itu benar-benar di luar pemikiran mereka. Tahu-tahu muncul TikTok. Ya, TikTok itu sebenarnya nggak beda dengan Instagram. Instagram itu sebenarnya nggak beda dengan Twitter. Jadi sekali lagi ya, Twitter dicontek Instagram, Instagram dicontek TikTok. Cuman TikTok itu dia spesialis video gitu ya. Nah, Instagram langsung nyontek bikin reels gitu ya. Ini adalah upaya untuk bersaing dengan TikTok. YouTube pun juga nggak mau kalah. YouTube yang tadinya video panjang dia munculin YouTube Short gitu ya. Karena dia tidak mau kalah dengan TikTok. Dia munculin YouTube Short gitu ya. Nah, tiga-tiganya ini YouTube Short, IG Reels maupun TikTok itu semuanya video dan videonya menurut mereka disarankan hanya 15 detik saja cukup. Pertanyaannya, kalau Anda main Reels atau TikTok, Anda punya kemampuan bikin video atau tidak? Jadi, kalau kita bicara Reels, TikTok, atau YouTube Short, syarat pertama ini harus Anda penuhi. Anda harus bisa bikin konten berupa video, itu dulu. Kalau Anda nggak bisa bikin konten berupa video, percuma bicara Reels, TikTok, atau YouTube Short. Itu dulu ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Nah, IG Live. Ya, IG Live ini dengan adanya IG Live, ya, maka Anda bisa siaran sendiri. Jadi zaman ini luar biasa ya. Dulu itu ya kalau kita masuk TV, wah seluruh dunia dikasih tahu, gua nanti malam masuk TV lo, masuk TV lo. Ya kalau masuk TV itu kayaknya udah langsung jadi artis top gitu ya. Oke, sama dengan masuk radio, gua nanti siaran radio ya. Kayaknya keren banget gitu ya. Ya, saya cerita sedikit tentang slot radio ya. Di zaman digital ini saya pernah dikasih siaran radio, tapi dikasihnya jam 4 sore. Saya nggak mau, ya, ya.
Kalau nggak prime time nggak mau loh Pak Rio. Kalau prime time ya harus bayar. Ya kalau gratis, saya ngomong di radio nggak ada yang dengerin, apa gunanya gitu ya? Ya. Jadi sekarang ini kita sudah nggak butuh TV, udah nggak butuh radio. Kenapa? Karena Anda bisa membangun audiens Anda sendiri. Anda bisa IG Live, Anda bisa Facebook Live, Anda bisa TikTok Live, ya. Audiensnya siapa? Audiensnya ya follower-follower Anda. Plus Anda umumkan ke database yang Anda miliki. Termasuk Anda live pakai Zoom, ya, Anda live pakai YouTube, ya. Jadi Anda sudah punya stasiun sendiri. Nggak perlu, ya. Jadi kalau sekarang Anda tanya pemilik radio TV, ya, tanya, radio lu yang dengerin berapa orang? Nggak bakalan bisa jawab. Anda tanya pemilik TV lu yang nonton berapa orang? Nggak bakalan bisa jawab, gitu. Ya, oke. Tetapi kalau pakai sosmed, bisa terjawab. Jumlah penonton Anda berapa? Ya, seperti sekarang Zoom. Ya, sekarang yang hadir 25 orang kan ada jelas kan, ya. Oke, tapi kalau radio TV nggak jelas. Ya. Oke, itu tentang IG Live, ya. Baik, sebelum saya masuk ke meningkatkan visitor, eh, saya kasih jeda sejenak untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya Pak Aryo, saya Andi Pak. Ya, silakan Pak Adi. Saya mau tanya Pak, kalau tiap kali posting ya di posting itu untuk naruh hashtag tuh loh Pak, itu baik kalau di captionnya itu pengennya sih banyak sekali gitu loh Pak, koma-koma hashtag gitu, itu bagus Pak gimana Pak itu Pak? Atau hashtagnya di caption atau di komentar Pak? Baiknya di mana gitu Pak? Yang engagement, yang apa? Nendang gitu loh Pak, kira-kira Pak. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak Aryo. Untuk Instagram ya Pak Andi ya? Ya Instagram Pak. Instagram Pak. Ya. Coba saya menjelaskannya begini ya. Pak Andi sama teman-teman coba tes ya. Saya nggak tahu ini algoritmanya sudah berubah atau belum. Teman-teman coba masuk ke search, sekalian menjawab pertanyaan Pak Andi. Waktu itu, waktu di Pukat, saya demokan di sini ya Pak Andi ya. Ya Pak. Pak Andi coba masuk ke search, coba ketik trainer. Sebentar Pak ya, sebentar ya Pak. Oke, baca baca ini ya, chat room ya. Masuk search, ketik Trainer. ya, trainer atau training atau motivator. Coba. Nomor atas Pak Aryo. Ada nama saya nggak? Iya betul ya. Nomor 1 yang paling atas Pak. Ya. Aryo Ardito Pak. Ada ya nama saya ya. Iya. Nah, terkait ini saya akan menjelaskan yang namanya SEO, Search Engine Optimization ya. Ya SEO Pak, ya SEO. SEO. Jadi perhatikan nama, tapi ini saya sudah rubah ya. Dulu keyword saya adalah pembicara, tapi sekarang sudah saya ganti untuk yang name-nya ini sudah saya ganti menjadi motivator. Jadi ini sorry slide-nya belum saya ganti ini. Sebentar ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak sempat ganti saya. Oke, nggak sempat ganti. Nah jadi gini, Pak Andi, akunnya ID-nya apa Pak Andi? Aero toko online 3 Pak.
Aero toko online 3 ya. Ya, cuma Oke. saya emang belum aktif, Pak. Belum Sabar Pak, sabar Pak. Jawab Iya, 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 pertanyaan saya dulu. iya, Ini ID Pak, jawab pertanyaan saya dulu ya Pak. ID iya, Pak, karena ini menyangkut penjelasan ke teman-teman yang lain juga Pak. Sebentar ya. iya, iya, iya. ID-nya apa Pak? Sebutkan aja. Saya, Pak, punya saya. Ya, Aero Toko Online 3. oke. Namanya apa Pak? Oh, namanya saya lupa ya. Adi kalau nggak salah, Pak. Kan Bapak ada Instagram kan, sekarang pegang tak? Iya, iya, iya. Nah, Data, Pak. name-nya apa Pak? Data, Pak. Tak buka punya saya dulu. Name-nya apa? Ini kalau saya bicara dengan Pak Andi, maksudnya bicara untuk yang lain juga ya, yang lain praktekkan juga ya, jawab pertanyaan ini juga ya. Jadi Iya. ID ada dua hal yang penting nih, ID dan nama, ya. Oh, iya. ID dan Oh, nama. nama saya Barang Unik Aero Toko Online 3, Pak. Oke, sebentar ya Nama Pak. penggunanya, Oke, stop di ya, situ dulu ya Pak. ya Barang Unik Aero Toko Online 3. Oke, stop di sini dulu ya Pak ya. Iya, iya. Sekarang Bapak pindah tempat sebagai customernya si Aero tadi Pak. Iya, iya. Kalau customernya Aero tadi masuk ke search dan mencari dagangannya si Aero, dia ngetik kata apa Pak? Oh, ya dia biasanya nyari barang yang dia cari, Pak. Nggak jawab pertanyaan saya Pak. Gimana, Pak? Kan dia nyari. Nyari Aero Toko Online ya, maksudnya ya. Bukan Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ini teman-teman tolong dipahami ya. Ini saya jelaskan tentang SEO, Search Engine Optimization. Pak Andi tidak kenal Haryo Ardito. Suatu hari Ya. Pak Andi masuk ke search sedang membutuhkan trainer atau Oh, pembicara. iya, iya. Betul ya? Iya, Terus Pak Andi tadi masukkan kata trainer. iya, Betul ya? iya. Ketika di search, Nomor Pak Haryo nomor trainernya 1. Haryo Ardito Pak. Iya, Tahu Pak maksudnya Pak? ya itu supaya dapat pikat yang ke atas ya, Pak ya, teratas ya, Pak ya. Gini. Nah, sekarang itu kan ilustrasi di saya Pak. Sekarang diterapkan di Pak Andi. Iya. Pak Andi jangan ini Pak Andi mesti pindah kursinya Pak. Sekarang Pak Andi bukan sebagai pemilik bisnisnya. Sekarang Pak Andi ganti posisi sebagai customer Pak. Iya, customer. Kalau Pak Andi sebagai customer tidak kenal si Aero, tidak kenal Pak Andi, Iya. dia mencari dagangannya Pak Andi. Dia akan ketik apa Pak di search Pak? Ya nama toko saya, Pak. Belum tentu Pak. Nggak kenal toko Bapak Pak. Oh ya, dia belanja online, Pak. Biasanya orang yang cari Nggak, belanja dagangan online. Bapak itu apa sih? Dagangan Bapak apa sih Pak? Barang-barang gitu loh, Pak, yang kayak segala peralatan rumah tangga yang unik-unik gitu loh, Pak. Yang misalnya kemarin ada apa namanya botol susu bayi tapi ada Nah, sendoknya. botol susu bayi, misalnya gini. Produknya Yang ya. best sellernya apa Pak? Yang Bapak yang paling laris apa? Yang laris ya, ini rebutan dulu ini Pak, apa kayak itu loh, apa lupa. Ya barang yang apa ya kemarin. Saya lupa Ini loh Pak. Pak Karena Andi, customer itu tidak tahu Pak, tidak kenal Pak Andi, tidak kenal nama toko Pak Andi. Dia mencari Ya. dagangan Pak Andi. Dia ngetik, saya mau nyari panci gitu Pak. Ya, nama barangnya apa ya? Nyari barang ya berarti apa ya? Maksudnya gitu. Kan tadi Nyari barang. ilustrasinya kan ada HRD misalnya, ada business owner, ada orang kerja lagi cari pembicara. Siapa ya pembicara? Dia masuk ke search, ketik pembicara. Ada orang cari trainer, ada orang cari motivator. Dia nggak kenal Haryo Ardito, Pak. Ya, tetapi ketika dia masuk ke search, ketik trainer, ketemu saya, Pak. Yeah. Nah, trainer atau motivator atau pembicara ini untuk akun saya itu disebut keyword, Pak. Ya, keyword. Itu disebut kata kunci. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kata kunci yang oleh customer kita itu akan dimasukkan ke dalam search, maka yang urutan paling atas itulah yang kita cantumkan di nama, Pak. Oh iya, iya Pak.
Satu itu kan ya. Hmm. Kemudian yang kedua, selalu kita cantumkan di caption, baik yang tidak ada hashtagnya maupun yang ada hashtagnya. Ya. Kemudian satu lagi, Anda pakai akun yang lain, Anda masukkan ke komen dengan keyword yang di hashtag, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Pakai akun yang lain ya, Pak ya. Betul. Pakai Jadi akun akunnya lain, dua, Pak ya. Bisa bikin dua, Pak ya. mau 3, mau 4, mau 10 Ya, juga bisa. boleh, Pak. Ya, pokoknya akun lain kita komentar di punya kita sendiri gitu, Pak ya. Jadi ya. Betul, betul. Terus disebut nama brandnya kita ya. Nggak usah masukkan hashtag aja, Pak. Hashtag aja. Kata Hashtag yang dikasih hashtag gitu. yang kita incer kata kuncinya apa itu ya, Pak ya. Misalnya tadi punya saya kan trainer, tidak ada 3 kan? Trainer, Ya. training, motivator, pembicara, 4 ya. Kalau Nah, saya toko maka online, Pak. kata itu harus ada di name, harus Iya, iya, ada iya. di caption, kemudian ada yang di hashtag, kemudian ada yang di komen. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, Iya. itu membuat akun Anda memiliki daya saing yang Iya. lebih unggul daripada akun lain yang tidak melakukan. Iya, Ya. iya, oke, Pak. Oke. Ya. Nah, ini tadi disebut search optimization. Oke. Sampai Ya. sini apakah teman-teman sudah jelas? Pak Andi sudah jelas, Pak Andi? Ya, sudah jelas, Pak. Itu triknya ya, Pak ya, supaya bisa ngangkat ya, Pak ya. Jadi itu pencarian tadi ya. Ya. Jadi Oke. Bapak nanti lihat kembali, Pak. Yang penting name-nya ini, Pak. Name-nya ya, Name-nya ini harus kata kunci, Pak. kata Harus kunci ya. Kalau keyword. saya bidikannya, kalau saya bidik toko online, Pak. Toko online, terus belanja online, terus belanja gitu, Pak. Kan yang orang penting belanja kan pasti nyari barang-barang gitu. Terus apa barang rumah tangga gitu, jual panci, Nah, gini, jual untuk itu. lebih tepatnya, Bapak nanya ke customernya, kamu kalau nyari di IG ketiknya apa? Nanti Bapak Ya, ya, oke. apply dulu ya, Pak ya. Ya, oke, iya, Pak. Oke, Pak. Jadi kita ini kalau di dalam bisnis, kita perlu juga pindah posisi sebagai customer, supaya sudut pandang kita memiliki sudut pandang sebagai customer. Ya, Ya, jangan oke. melulu bisnis kita ini pakai sudut pandang pemiliknya terus gitu ya. Kita Ya, ini Pak. kan jualan ke customer, jadi kita perlu memiliki sudut pandang dari sudut pandang customer gitu. Oke, Pak. Ya, Ya, karena sudut pandang pemilik bisnis dengan sudut pandang customer itu berbeda. ya, Pak. Ya, baik. Oke, Pak. Kalau Pak Andi jelas, saya sekarang kasih kesempatan untuk yang lain untuk memastikan Anda jelas. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Pak Gimana? Haryo, Ya, kaitan silakan. kalau nama saya di Instagram kan Sentra Cetak Buku Tabungan, Pak, yang saya punya ya. Berarti hashtagnya itu diusahakan mengandung kata buku tabungan, Pak ya. Pak, sekali lagi, Bapak pindah tempat duduknya pindah dulu sebagai customer, Pak. Customer Anda itu kalau masuk ke search itu dia ngetiknya apa, Pak? Jangan Bapak harus ganti posisi dulu, Pak, sebagai Oke. customer. Ya. Jadi kalau Bapak tanya saya salah alamat. Kalau Bapak masih duduknya di kursi sebagai pemilik bisnis juga salah kaprah, Pak, gitu. Nah, iya, iya. Ya. Search itu diisi oleh customer Anda. Anda mesti tahu customer Anda itu ngetik apa di search engine gitu. Jadi SEO itu tidak hanya untuk Google saja ya. Jadi kalau Iya. di Google itu kan ada search untuk menemukan website, makanya disebut search engine. Tapi coba perhatikan ya, di hampir semua platform itu ada search-nya juga.
IG ada search, Facebook ada search, ya, TikTok ada search, LinkedIn ada search, hampir semua ada search-nya. Nah, kalau mereka search, mereka ketik satu kata atau dua kata atau tiga kata. Pertanyaannya adalah ketika customer kita ngetik satu, dua, tiga kata, kemudian menemukan kita enggak, gitu. Nah, bagaimana supaya mereka mencari, kemudian muncul akun kita, gitu, muncul postingan kita, gitu, ya, begitu, paham, Pak. Oke, oke. itu Pak Heri, jelas Pak Heri, Yes, jelas, Pak. Oke, jelas. ya. Jadi lebih tepatnya Anda tanya ke customer, kamu kalau nyari saya, nyari dagangan saya, kamu di IG search-nya apa? Di Google search-nya apa? Di Facebook search-nya ketik apa? Nah, itu jawabannya lebih benar, Pak. Kalau di bisnis saya ada 4 kata. Trainer, training, motivator, pembicara, gitu. Baru embel-embelnya, leadership, motivasi, ya, digital marketing, gitu. Nah, kata kunci itu, yang repot itu, contoh ya, kalau Anda punya toko mebel, wah itu kata kunci yang di-maintain banyak itu, kursi, meja, ya, ranjang, spring bed, ya, kata kuncinya bisa ratusan bahkan ribuan. Oke, jadi kalau kita bicara search optimization, satu ada yang disebut setting on page. Nah, ini tadi yang disebut setting on page. Name, nama, ini tidak selalu harus nama Anda, kecuali customer Anda memang kalau nyari itu nyari nama Anda gitu ya. Tapi kalau dagangan Anda bukan Anda dan Anda tidak terkenal, maka tidak perlu menulis nama Anda di sini gitu ya. Oke, tapi tulislah kata kunci berupa dagangan Anda gitu ya. Nah, isian di sini ini disebut setting on page. Jadi untuk supaya akun kita ditemukan, maka setting on page-nya mesti benar dulu. Kemudian untuk menguatkan ya, maka caption-nya berupa teks. Nah, caption-nya itu teksnya upayakan selalu Anda selipkan kata kunci tadi. Setiap kali menulis caption ada kata pembicara, ada kata trainer. Kemudian hashtag. Hashtag itu adalah kata yang diberi pagar. Ya, itu yang didahulukan oleh platform untuk ditemukan oleh orang yang mencari kalau ada kata yang kita kasih hashtag. Ya, kemudian postingnya di prime time. Kenapa? Kalau Anda postingnya di saat di mana ada banyak orang aktif, ya, maka ya kemungkinan ditonton itu lebih besar. Tapi kalau Anda posting di kala lagi sepi, ya saat itu tidak akan ada banyak yang melihat, gitu ya. Oke, yang kelima aktif. Anda harus aktif. Kalau Anda aktif, maka semua platform itu menyukai akun yang aktif. Yang keenam, tentu saja kalau Anda sudah mampu dikunjungi, ya, tentu saja kontennya harus menarik. Kalau Anda sudah bersusah payah, orang sudah masuk ke IG Anda atau ke Facebook Anda, kemudian melihat konten Anda, tapi konten Anda tidak menarik, ya tidak akan menghasilkan konversi berupa transaksi. Nah, konten yang menarik atau konten yang jitu, istilah saya itu, nanti minggu depan kita bahas dalam sesi khusus konten marketing. Ya, konten marketing ini bagian yang tidak mudah. Ya, tapi bagian yang paling menentukan, tetapi juga bagian yang tidak mudah, paling tidak mudah. Bagian yang paling menentukan, tapi sekaligus bagian yang paling tidak mudah.
Ya, oke, ya. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang Instagram? Silahkan. Ya, itu tadi tentang Instagram. Sebagian saya jelaskan berdasarkan materi saya, sebagian sudah saya jelaskan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, sisa 30 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Gimana? Silahkan, yuk. Gimana, Bapak Ibu, teman-teman? Kok sunyi senyap ini? Apakah sudah pada ngantuk? Pak, saya mau nanya Pak, Silakan, Pak Stefanus. mengenai name tadi itu, kan misalnya kita ingin ngisi kata, berapa kata, misalnya saya elektronik, mebel, listrik, itu penyambungnya bisa spasi atau harus kasih garis bawah atau gimana Pak? Pengaruhnya ada Oh, pengaruh nggak? nggak ngaruh, Pak. Tapi kalau name, kalau di nama itu spasi aja, Pak. Karena itu kan antara 1, 2, 3 kata itu mesti terpisah, Pak. Oh gitu Itu ya. kan nanti didetek oleh sistem kan, Pak. Hmm. Jadi Oh justru gitu ya. jangan disambung, Pak. Oh jangan langsung walaupun pakai kata garis bawah tuh Justru nggak jangan apa-apa. disambung, Pak. Oh gitu, Kalau oke oke. ID, kalau ID itu memang harus sambung, Pak. Ya, Ya, oke oke oke. ya, Saya baik. lihat, tapi ini di Facebook ya. Tadi saya lihat di Facebook kan ada alias macam-macam. Itu kalau bisa diisi itu Pak ya. Kalau untuk yang apa, Pak? Yang Facebook itu kan tadi saya lihat ada ada name tuh ada nama lain, nama kecil, nama itu. Kalau diisi pengaruh juga Pak ya. Pengaruh, Kalau Pak. di Facebook. Hmm. Jadi begini, memang ini apa simalakama ya. Maksudnya begini, kalau Anda mengisi data Anda lengkap, Pak, maka sistemnya Facebook itu juga akan memberdayakan sesuai dengan data Anda yang makin lengkap, makin berdaya, Pak. Tetapi ada orang yang takut kalau ngasih data lengkap nanti pikirannya disalahgunakan, kan gitu, Pak. Iya. Hmm. Ya, saya kasih contoh begini. Kalau Pak Stefanus apa mengisi lengkap, misalnya kelahiran Semarang, kota kelahiran tulis Semarang, sekolah misalnya ditulis Loyola gitu, ya. Kemudian kerja misalnya ditulis misalnya nih di Kubota gitu misalnya. Nah, nanti sistem itu akan langsung, nanti Bapak begitu akan langsung disodorin, nih teman-teman yang ada hubungannya dengan database Anda, nih teman Anda yang satu kota Semarang, teman Anda yang dulu sesama pernah kerja di Kubota, ini teman Anda yang sama-sama pernah sekolah di Loyola gitu loh, Pak. Iya, iya. Ya, itu yang disebut garbage in, garbage out. Tetapi kalau sudah disediakan field tapi kita nggak isi, dikosongin, ya sistemnya juga bingung gitu, Pak. Iya. Oke. Ya Anda nggak akan ketemu siapa-siapa gitu, Pak. Ya Iya. makanya kan orang kaget kan waktu bikin Facebook zaman dulu, waktu tahun 2010-an orang bikin Facebook pertama, wah, tahu-tahu nongol teman saya, nongol. Karena mereka sama-sama mengisi field, Pak, gitu. Iya. Gitu, Pak Stefanus. Eh, saya kan misalnya kadang kita share di ini kan di IG kita kan ada muncul yang disarankan aja, teman yang disarankan misalnya itu kan gitu kan. Itu biasanya kan kita nggak tahu ya itu maksudnya orang ini, maksudnya kan kita ada biasanya muncul tuh kan, apa disarankan itu kan kita nggak tahu itu dia orang mana misalnya atau apa kan gitu kan kita kan ya kita ingin cari yang follower yang apa istilahnya yang
punya potensi kan gitu kan. Ah, itu apakah itu karena dari Facebook data itu kita atau memang apa ya Pak ya gitu yang muncul gitu ya. Oke. Ini logika aja ya Pak, logika sistem karena saya dulu kan pernah IT, jadi logiknya begini Pak. Eh, Anda, jadi kalau Anda ada follower ya, yang oleh sistem itu dianggap hubungannya baik gitu loh Pak, yang Oke, dianggap nah hubungannya ya. baik. Misalnya Pak Stefanus posting, saya lihat itu sudah saya dianggap satu hubungannya baik, kedua saya minat dengan konten Bapak, apalagi kalau saya nge-like Pak. Iya, Nah, atas dasar itulah yang disodorkan oleh sistem Pak. Ya, iya, gitu Pak. iya Pak. Jadi Iya dua Pak. itu Pak. Satu ada engagement, kedua ada interest terhadap konten Pak. Oke, iya. Itu ya Pak Stefanus. Iya. Hmm. Oke, semoga jelas ya Hmm. Pak ya. Nah, Oke, iya betul. sekarang tinggal menurut Bapak orang-orang yang disodorkan sistem itu masuk kategori prospek nggak? Kalau enggak ya nggak usah diikutin Pak gitu. Iya, iya Pak. Iya, Pak. Nah, baik, silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Bu Monika. Semoga jelas ya. Jadi semoga logiknya dapat. Silakan Anda implementasikan. Nanti kalau masih kurang jelas nanti bisa tanyakan di grup atau sekarang juga mau ditanyakan juga silakan. Gimana tentang Instagram? Apakah sudah menjadi jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Karena ini waktunya tanggung, tinggal sekitar 20 menit, jadi eh, saya pakai untuk tanya jawab aja ya. Silakan. Boleh tanya tentang Instagram atau di luar Instagram, kalau mau tanya juga boleh, silakan. Yuk. Pak Haryo, kalau Ya, perubahan nama itu efektif berlaku kapan Pak ya? Atau langsung atau perlu jeda waktu Pak di Instagram? langsung Pak. Tetapi sekali lagi begini Pak. Jadi eh, apa? Saya merasakan ada perubahan eh, algoritma ya. Kalau beberapa tahun yang lalu saya suka tes, coba ketik apa trainer gitu. Itu baik follower maupun yang bukan follower ya, itu eh, sebentar untuk Budona yang tolong hati-hati ya, yang saya perjelas tadi yang perlu dirubah ada yang perlu diperbaiki ada dua ya, antara ID dengan name ya, antara ID dengan name ya, tolong hati-hati ya, ya. Yang saya tekankan di sini sebenarnya name ya, untuk Bodonave ini kan saya ubah nama di IG saya @jawabin gitu. Yang diubah bukan ID-nya ya gitu. Ya, tapi name ya. Maksudnya jangan sampai nanti ya saya nggak nyuruh mengubah ID ya, tapi ngubah name ya. Oke, ya. Jadi name ya. Jadi nanti di Instagram Anda nanti akan muncul ID dan name-nya gitu ya. Yang ada bold-nya itu ya, ada tebalnya. Ya, oke. Ya, nah itu satu, dua, atau tiga kata. Ya. Nah, kalau tiga kata, pastikan tiga kata itu kata kunci semua, keyword semua. Ya, oke. Oke, balik ke Pak Heri. Gimana tadi Pak Heri? Kita ulangi. Perubahan name itu di profil kita otomatis atau berjeda Pak ya? Karena saya rubah itu kok nggak berubah ya, malah muncul yang lain gitu loh. Saya lagi nyari di mana kok Di name kan, name-nya kok. bukan ID loh Pak. Name loh Pak, bukan ID Ya loh. name Pak. Saya nggak saya rubah name-nya Pak. Nah, Kok nggak ini otomatis kalau berubah? misalnya susah berubah, ada kemungkinan akun Anda itu tertaut
dengan Facebook, Pak? Kebetulan saya nggak punya Facebook, Pak, kebetulan. Oh, nggak punya Facebook. Kalau nggak punya Facebook harusnya nggak masalah. Kalau ada yang susah ngerubah itu kadang-kala karena tertaut dengan Facebook gitu. Ya, Pak, saya belajar, Nah, Pak. dicoba aja, Pak, ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau meningkatkan apa agar eh, konten Anda itu naik, ya. Jadi konten itu begini. Anda pasang konten nih ya. Terus Anda mesti masuk ke Instagram bisnis, kemudian cek insight. Nah, di insight itu Anda cek view-nya berapa. Kalau view-nya masih rendah, ya, maka berarti akun tayangan apa postingan Anda itu, konten Anda tadi mandek gitu ya. Nah, untuk menggerakkan, maka Anda pakai akun lain atau akun misalnya Anda punya istri atau punya suami atau punya anak atau punya teman, tolong dong postingan gua di like gitu. Nah, itu begitu di like, maka postingan Anda itu dinaikkan lagi gitu ya, dimunculkan kembali gitu. Ya, terus nanti turun lagi, ya. Kalau nggak ada yang like, ya sudah tenggelam. Tapi kalau ada yang like, dia naik lagi. Nah, maka Anda bisa menyiasatinya pakai tools yang kemarin saya kasih. Ya, masih ingat yang beberapa waktu lalu saya kasih tools daily panel? Nah, pakai daily panel, Anda deposit aja, nggak usah banyak-banyak, deposit 25.000, Anda bisa pakai like dari situ gitu ya. Tapi jangan yang bot ya, cari like yang real ya, yang real gitu ya. Cari like yang real. Kalau yang real, like-nya harganya lebih mahal gitu ya. Nah, itu Anda bisa gunakan untuk ngasih like itu gitu dari daily panel itu ya. Jadi Anda kalau bisa manfaatkan daily panel itu Anda manfaatnya banyak sekali. Nah, Anda bisa ngasih like, Anda bisa ngasih komen ya pakai daily panel untuk semua platform. Ya, platform apapun dia sediakan ya. Oke. Ada yang sudah praktekkan daily panel? Belum ya? Oke. Yang belum dapat daily panel nanti saya posting ulang ya daily panel, silahkan dipelajari. Itu murah kok ya, menurut saya justru itu sumbernya ya. Siapapun yang jualan itu istilahnya kulaannya ya di situ gitu ya, di daily panel itu ya. Makanya khusus Anda peserta BIMTEK ini yang saya kasih, sebelum-sebelumnya nggak pernah saya kasih ya. Oke. Bisa diajarin cara pakai daily panelnya nggak, Pak? Wah, saya mesti ya udah. Baik, sebentar ya. Oke. Oke, kelihatan tadi yang nanya Bu siapa? Oke, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini dashboard ya. Ini saya duit saya berapa ya? Saya udah lama nggak pakai. Kadang-kadang mereka tuh suka ngubah-ngubah tampilannya ini loh.
Saya udah habis 18 juta loh. This month 100. Saya udah lama nggak pakai. Ya sudah langsung order aja. Oh, dashboard. Sebentar. Jangan angus ini. Nah, ini masuknya ke new order ya. Masuk ke new order. Nah, di sini Anda ada kategori. Ya, ini ada kategori. Sebenarnya masuk ke sini aja. Mau mau untuk Shopee, mau untuk Tokopedia, WhatsApp channel, ya, untuk Instagram, ya, untuk apa nih ya. Tetapi ingat ya, meskipun dia lengkap, tetapi dia juga berdasarkan yang permintaannya tertinggi ya. Kalau ada permintaan, banyak permintaan, ya dia bikin produknya ya. Instagram itu paling banyak permintaan. YouTube juga. Kemarin ini kan ada, kalau pernah kemarin dengar YouTube-nya apa Pak Wapres, ya itu kan apa view-nya sedikit tapi like-nya banyak. Itu karena pakai ini nih. Ya, view-nya masih berapa ribu, like-nya sudah puluhan ribu. Nah, ini ada Facebook ya, oke, Twitter ya, ya, TikTok ada semua nih ya, Telegram ya ada semua ya. Oke, nah sekarang kita pakai yang misalnya promo atau yang promo apa nih? Sebentar. Oh, ini promonya flash sale ya, flash sale nih, ini flash sale ada Instagram nih. Nah, ini Instagram bisa pilih Instagram like. Nah, ini Instagram like ini kan ada bot ya. Bot itu robot ya. Oke. Saya tidak sarankan pakai yang bot ya, pakai yang real ya. Nah, ini biasanya ada yang real. Ini Instagram likes, real, mix ya. Ini ada yang Instagram likes ya, real dan mix ya. Ini untuk yang like ya. Nah, ini sudah. Nah, ini tinggal masukkan linknya aja ya. Postingannya di copy, masukkan di sini, tinggal masukkan kuantitinya mau berapa, nanti keluar harganya. Nah, keluarganya di submit. Gitu, Bu. Jelas? Berarti ngisi dananya dulu lewat fundingnya itu dulu, Pak. Betul. Deposit ya. Mesti Deposit deposit dulu. dulu, Ah. deposit lewat fundingnya itu, terus kemudian baru nanti kita make order ya. Ya, nanti depositnya hubungi CS-nya. Ini kan ada WA, ada CS-nya. Nanti dari gitu. CS-nya Anda dikasih nomor rekening BCA, nanti transfer, nanti bukti transfernya dikirim ke CS-nya, nanti tapi Anda harus punya akun dulu ya, create akun dulu Nggak ya. pakai virtual account ya, Pak ya? Untuk pembayarannya. Oh, nanti tanya CS-nya aja, kalau itu saya nggak tahu. Oh, Oh, ini saldo saya masih 78.000 nih. Ini saldo saya masih 78.000. Kalau dulu saya udah lama nggak ngisi. Kalau dulu saya ngisi tinggal transfer BCA aja, transfer BCA nanti buktinya saya kasih ke CS, nanti nggak lama kemudian saya cek sudah terisi nih deposit saya. Nggak tahu kalau yang sistem sekarang, tapi untuk jelasnya lewat CS aja Bu. Ya, ini saldo saya masih 78.000 nih. tapi ambil ini apa ordernya semua pilih yang real ya, nggak yang bot ya, yang Sebenarnya purchase gitu kan? gini, saya hanya khawatir begini, kalau bot itu, saya khawatirnya kalau bot, sebenarnya nggak apa-apa sih bot, kalau cuman untuk like itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman saya terus terang nggak tahu dampak bukan resiko sih, cuman maksudnya impact nggak gitu loh, untuk yang kita harapkan itu impact atau tidak gitu. Takutnya Ya. nanti malah akunnya di-ban ya Pak Oh ya? enggak, kalau ini enggak. Oh iya. Jadi beda, jadi gini. Saya kan kalau ada seperti ini kan dulu sering saya coba. Dulu pernah ada satu tools yang keren
ya. Cuman itu yang kena ban akhirnya sudah nggak pada berani bikin lagi, ya. Dulu namanya, aduh saya lupa namanya Instagram apa. Jadi mereka begini, mereka bisa mainkan untuk dapatkan follower organik, tapi sebenarnya yang mereka lakukan seperti yang kita lakukan manual. Saya follow, 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 terus kemudian saya setting follow, 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 follow. Habis itu selesai, saya setting like, 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 ya. Habis itu saya tunggu, saya dapat follower, dapat fallback. Setelah saya dapat fallback, saya lakukan unfollow, unfollow, unfollow. Nah, sistem itu dulu banyak yang bikin dan itu powerful sekali, tapi sistem itu terdetek oleh Instagram dan banyak akun yang kena suspend gara-gara pakai sistem itu. Tapi kalau yang daily panel ini aman, 100% saya garansi aman. Tidak ngaruh dengan tidak akan dianggap sebagai artinya tidak mengandung risiko untuk kena suspend, ya, karena cara kerjanya beda, gitu. Itu Bu Dewi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nanti coba saya kutak-kutik untuk Nah, cuman begini bedanya kalau Bu Dewi beli follower, ya, antara real dan bot, nah itu tidak berisiko suspend, tetapi tentu saja beda kan, karena kalau Anda punya follower bot itu kan cuman untuk kesannya followernya banyak, padahal bot gitu loh Bu. Oke, Ya, berarti kalau bot belum tentu ngaruh ya Pak. Bisa jadi itu akun followernya akun yang memang sudah nonaktif gitu kali ya. sebenarnya bukan bot, sebenarnya tidak ada bot, tapi maksudnya gini loh, akun bodong gitu Bu. Akunnya itu beneran, Ya, tapi kalau tapi jadi gini, maksudnya nggak aktif gitu kan, bukan betul, akun yang betul punya tidak aktif. value gitu kan ya. Ya, jadi Ya. kalau Anda berteman dengan orang yang tidak aktif kan mubazir. Kan itu gini, akun cloningan gitu. Bukan cloningan sih, tapi satu orang punya 100 akun gitu. Ya banyak akun yang namanya aneh-aneh juga sih memang ya pakai Betul. pakai Ciri-cirinya simbol-simbol gitu gampang. ya. Ada yang tidak ada foto, ada yang follow-nya banyak tapi followernya dikit. Terus postingannya cuma 1 atau 0, nggak ada postingan. Nah, itu ciri-ciri akun bodong gitu. Ya itu biasanya kemarin dipakai waktu kampanye itu Pak untuk untuk kasih komen-komen. Iya Pak. Oke, Ya, mungkin itu bagian dari bot gitu ya. Jadi ya, mendingan pakai yang real aja. Oke Pak Haryo, terima kasih Pak Haryo. ya, baik. Baik, jadi tapi kalau untuk like sih saya rasa masih ngefek lah. Kalau untuk like untuk membuat akun kita aktif itu sih logika saya bot pun masih masih ngefek gitu ya. Karena dia kan membuat postingan kita ada like-nya jadi dianggap aktif gitu ya. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita sudahi karena sudah jam 21.30. Ya Pak, kok Pak. Cukup? Ya, Ya, oke, sebelum Pak. ditutup, Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. ya baik, sebelum ditutup kasih komentar, kalau masih ada yang tanya silakan, atau kasih komentar malam hari ini Anda dapat belajar apa saja, silakan yuk. Yuk silakan ketik di chat room. Saya ingin tahu 2 jam ini Anda yang masih nyantol tentang apa saja. Yuk ketik di chat room, silakan. Ya, silakan.
Baik, gimana? Silakan yang lainnya. Ya, ya terima kasih Bu. Ya jualan daging Bu, masa jualan. Ya, banyak terima kasih atas atensinya untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat ya. Eh, Kita masih ada di grup. Jangan segan-segan untuk bertanya kalau yang kita sampaikan di malam hari ini kurang jelas, ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup. Dan kalau Anda tidak bertanya pun, saya akan sharing ya. Setiap hari akan sharing ya. Saya ingin pastikan teman-teman di sini benar-benar belajar dan benar-benar manfaatkan ya. Oke, dan benar-benar bisa manfaatkan digital marketing ini untuk kepentingan bisnis Anda ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, banyak terima kasih atas atensinya ya. Sampai ketemu di grup dan di sesi Zoom berikutnya ya. Sesuai dengan yang sudah ada jadwalnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai Terima jumpa. kasih, selamat malam Pak. Mario, selamat malam.